semua tanya dong Ustaz. Pak Ustaz. Fibra. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kalau lu nggak usah teriak Anwar, Pak Ustaz juga denger. Ini biar kelihatan deh ya. Anwar, kamu kalau lagi ngomong nggak lagi kealingan sawah. Pak Ustaz, ya punten nih Anwar mau nanya, iya kan maaf kalau salah. Jadi Salah. lo belum nanya gua. Nanya. Jadi sepengetahuan Anwar kan katanya kalau orang bertato itu kan hukumnya di Islam itu haram, iya kan? Nah, kalau misalnya nih Anwar mau tato, tapi gambarnya itu logo halal. Anwar. Gimana jadi ya? haram nggak apa halal ya kan? Iya, jadi gimana tuh haram atau halal gitu? Haram atau halal gitu. War, nggak ada pertanyaan lain, gue pakai tato nih di sebelah War. Ya karena Ini bukan manusianya yang haram. Ini kita sering sekali salah paham bahwa orang bertato haram, orang bertato. Kasihan orang bertatonya. Kalau dia udah tobat ya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan orang yang haram, perbuatannya. Jadi orang yang menato dan yang minta ditato dalam Islam itu haram. Jadi tidak boleh minta ditato, tidak boleh mentato. Yang kedua, kalau misalnya dia ada tatonya, apa yang membuatnya? Nah, kata ulama karena tintanya menembus kulit dan kulit itu terlapisi, akhirnya dia tidak masuk air toharohnya, air wudhunya ataupun mandinya. Kemudian kalau dia udah tobat gimana? Kalau dia bisa menghapusnya lebih bagus. Tapi kalau dia tidak bisa menghapusnya silahkan sholat sajalah. Sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tiba-tiba ada orang penuh tato, saya mau tobat Ustaz. Lain enggak bisa, kalau hapus dulu tatomu kasihan. Makanya kemarin juga Pak Ustadz ya? kan, mundur. Gua kemarin Itu. makanya aku bilang Pak Ustadz, Ya. si Anwar kan kemarin kesini. Kak, aku mau tato dong. Dalam pemikiran aku, tato singa atau tato naga. Tatonya dia mau tato alis Pak Ustadz. tapi ibu juga. Tapi Pak Ustadz, teman-teman saya memang beraneka ragam. Yang ini penuh tato, ini penuh make up nih Pak Ustadz. Saya juga suka. Ya kan Soti kebutuhannya kan ya, iya Kalau kan? lagi nggak harus pakai makeup juga. Iya gua aja enggak, Mak. Gua aja enggak. Harus. Tadi kamu dandan pakai eyeliner lu. Aduh, kapan pakai liner? Jadi jelas ya, kalau yang belum bertato haram minta ditato, haram menato. Tapi kalau udah terlanjur maka udah ya. maafkan sama Allah Subhanahu. Allah maha baik, maha pemaaf ya Pak Ustadz. Masya Allah. Sama kalau dia tintanya menghalangi air wudhu maka dia tidak dibenarkan. Kecuali tintanya tintaku padamu. Boleh. Padamu itu oleh Anet. Pak Ustadz, aku ingin bertanya Pak Ustadz. Tapi lagi-lagi ini pertanyaan titipan. Nah, Dari mana? ini dari rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan online. Nama redaksinya adalah asamurat.com. Ada. Jadi dia bertanya nih, salah satu teman saya itu anaknya itu pencinta hewan, seneng banget sama hewan terutama ikan. Jadi setiap ibunya pergi ke pasar beli ikan itu selalu dilepas ke habitatnya. Nah, yang saya tanya, apa hukumnya melepas hewan atau ikan ke habitatnya tapi hewannya itu udah dibumbuin? Nah, Gimana? kan yang dimakan. Digoreng dong. Itu namanya merusak lingkungan. Kasihan nih hewannya. Jadi gini ya, berbuat baik kepada hewan piaraan itu adalah sebuah akhlak yang mulia. Bahkan kata ulama, ada orang yang sudah baik sama tetangganya, baik sama orang tuanya, baik sama teman-temannya, baik kepada orang, pokoknya dia baik. Tapi dia lupa kasih makan kucingnya, maka dia belum bisa dikatakan orang yang berakhlak mulia. Kalau dia masih punya barang piaraan ataupun hewan piaraan yang lupa untuk dia urusin, maka subhanallah, Islam itu rahmatan lil alamin, bukan hanya kepada manusia tapi kita juga peduli terhadap hewan piaraan. Tapi jangan salah, ada orang yang lebih peduli sama burung piaraannya dibandingkan sama tetangganya. Tetangganya kelaparan, burung piaraannya dia kasih makan, kucingnya dia kasih makan mahal, tapi ternyata ada tetangganya yang kelaparan. Maka ini salah juga. Jadi kita harus tahu yang mana prioritas dalam hidup Gak kita. boleh kebolak-balik, say. Ya, Siap. ya Pak Ustadz mau nanya nih. Oke. Ya, ini kan kemarin aku udah banyak banget ujiannya. Ya, salah satunya itu sempat diusir di hotel lah, ya, dan nggak dianggap lah. Dan baru-baru ini kecelakaan, Ustadz. Masya Allah. Iya, padahal niatnya untuk mau pulang kampung, naik mobil tiba-tiba kecelakaan. Nah, itu kenapa Ustadz itu? Apakah aku harus introspeksi diri atau gimana Ustadz? Ya, manusia lahir di atas muka bumi ini sepaket lengkap sama takdirnya. Jadi jauh sebelum kita dilahirkan sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala jam segini, pukul segini, tanggal segini, di sini dia akan mengalami kecelakaan gitu. Tapi ada yang bisa menghalangi hal tersebut. Apa itu? Satu, sedekah.
Sedekah itu menghindari bala, memanjangkan umur, itu sedekah tuh. Memperluas rezeki dengan sedekah. Sedekah bukan hanya dengan materi, bukan hanya dengan uang. Kita sedekah dengan apa saja, membantu orang lain itu termasuk daripada sedekah. Kemudian yang kedua dengan doa. Jadi sangat penting untuk keluar rumah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Maka Allah akan menjawab hudita wa kufita wa wukita. Engkau akan diberikan petunjuk, engkau akan dilindungi, engkau akan dicukupkan dalam perjalananmu. Maka penting sekali. Sekalipun misalnya di luar sana kecelakaan, ya itu sudah takdir Allah. Yang penting kita sebagai manusia harus ada memperhatikan jangan sampai ada human error. Kalau yang diusir dari hotel, Ustaz? Ya itu subhanallah. Bisa jadi rezeki juga di dalamnya, bisa jadi memang musibahnya seperti itu. Musibah dan rezeki Iya. ya. Ustaz saya pamit dulu Pak Ustaz. Mana? Tambahan lu ya? Cari istri lagi Pak Ustaz, saya udah. Ya Rabbi. Kontraknya tinggal 3 hari lagi berat jadi istri. Aduh, nih udah check out nih. Check out Samsung Galaxy A15. Samsung Galaxy A15, check out. Udah cukup deh kayaknya buat keluarga aku di kampung. Semoga nanti paketnya sampai nih sebelum Lebaran. Nah kalau untuk keluarga aku, percaya deh. Udahlah keluarga aku semuanya percaya sama Samsung Galaxy A15. Karena Samsung Galaxy A15 ini pasti punya desain yang simple dan minimalis banget. Dengan finishing belakangnya, lihat deh. Yang glossy dan top mantap is the best. Dan juga banyak banget pilihan warna yang kekinian. Ada yellow, ada blue black, dan juga ada blue. Nah ini bisa banget pilih warna sesuai dengan favorit kamu yang pasti bikin momen lebaran makin berwarna. Oke guys, udah gitu Samsung Galaxy A15 ini juga punya baterai yang super besar, yaitu 5000 mAh. Mau lakuin aktivitas apapun pasti tahan sampai 2 hari. Terus nih, kalau memang mau ngecas udah nggak pakai lama lagi, karena udah 25 watt fast charging. Ngecas 30 menit pasti tahan buat seharian. Dan spesial lagi di bulan Ramadan, Samsung Galaxy A15 ini juga punya Ramadan package dengan total bonus hingga 1 jutaan. Nah selain kamu bisa dapetin speaker Bluetooth, logam mulia, sajadah travel, ada juga travel adaptor 25 watt dan pastinya dapat 1 tahun proteksi total Samsung Care Plus. Wah udah deh pilih yang pasti-pasti aja kayak gini, percaya sama aku. Terus buat yang suka download film, aplikasi atau game, nggak perlu takut kehabisan memori. Karena Samsung Galaxy A15 punya memori yang super besar dengan RAM plus 16 GB. Dan memorinya hingga 256 GB. Pasti aman deh buat simpan macam-macam konten, macam-macam apapun, foto, video, buat lebaran, sampai macam-macam aplikasi juga bisa. Udahlah, tunggu apa lagi? Yang pasti-pasti aja, mulai 2,7 jutaan kamu udah bisa dapetin Ramadan package dari Samsung Galaxy A15 yang super lengkap. Ramadan package Samsung Galaxy A15 ini juga bisa kalian dapetin di store Samsung terdekat. Itu dia. Udah percaya sama aku deh, Samsung Galaxy A15, pilih yang pasti-pasti aja. Samsung Galaxy A-series. Samsung Galaxy A-series. Masya Allah, tabarakallah. Anwar mudik nggak? Aku di Jakarta aja Pak Ustadz, alhamdulillah. Kak Igun? Kak Igun gak punya kampung Pak Ustadz. Oh emang orang Jakarta? King. Aku ke Bandung insya Allah. Bandung. Insya Allah. Masya Allah Kiki. Aku ikut suami ke Australia, Pak Ustadz. Laki lu kangguru apa gimana? Jadi mau yang mudiknya jauh, mau yang ikut lakinya, mau yang nggak mudik, semuanya harus diniatkan ibadah biar bernilai ibadah. Amin ya Allah. Mau pulang kampung untuk apa? Untuk nyambung silaturahim. Maka bernilai ibadah dan meluaskan rezeki, memperpanjang umur. Orang yang senantiasa menyambung silaturahim
Mana tuh menyambung silaturahim? Menyambung silaturahim adalah yang ada ikatan rahim sama kita. Misal nih dahulu, oh subhanallah saya punya tante ternyata di kampung ini. Oh ternyata saya punya sepupu di sini, saya nggak kenal dahulu. Maka diperbanyak ataupun disambung silmang qata'ak, sambung yang terputus, itu yang disebut dengan silaturahim. Dahulu mungkin pernah bermusuhan, bermasalah ya dia sambung. Maka itu yang akan memperpanjang usia, memperluas rezeki seseorang dengan cara mudik. Kalau nggak mudik pun, kalau misalnya silaturahimnya ada di sini, maka silahkan. Kalau Pak Ustadz mau di kemana? Ke Makassar insya Ke Allah. Makassar. Kapan Pak Ustadz? Pak Ustadz, Kapan? kalau 3 hari lagi insya Allah. kalau Makassar Bapak lembut nggak? Kenapa? Makassar Bapak lembut. Makassar, bapaknya lembut. Ih, orang belum buka puasa suruh mikir berat-berat Ki. Mana nyampe sih? Kita butuh berapa? Iya. Pak Ustadz, Iya, 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 kita iya. doa ini buat teman-teman yang mau berangkat mudik ya. Ada nggak sih doanya, doa dalam perjalanan? Ya, biar selamat sampai Maksudnya biar selamat Yuk kita doa bareng-bareng. perjalanan ya Pak Ustadz. Tadi waktu di segmen tanya dong Ustadz, kita kasih doa satu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Itu yang pertama. Yang kedua salat sunnah 2 rakaat. Namanya salat sunnah safar. Kecuali di waktu yang haram. Waktu haram tuh kapan? Habis subuh, habis asar. Nggak boleh salat sunnah. Tapi selain habis subuh, selain habis asar, dan selain pas di tengah-tengah matahari, maka silahkan salat sunnah. Jadi Yang sholat berapapun. sunnah dulu, 2 rakaat. 2 rakaat baru berangkat insya Allah. Berangkat insya Allah. Atau diridhoi mungkin sama kalau Allah. misalnya lagi ada di rest area gitu kan, boleh. Gitu juga bagus ya Pak Ustadz ya. Bagus juga mampir untuk sholat sunnah Ya, apa. makan. Dan jangan lupa kondisi kendaraannya dicek dulu. Oh, Ya. ikhtiar manusia. Jangan ini juga apa biasanya kalau kita tuh apa? Jangan lebih ninggalin batas rumah dalam numpang. keadaan itu ya. Jangan juga tunda-tunda buka puasa. Kalau udah buka puasa, mari kita sambut. Yuk kita buka puasa yuk. Inilah aku jadi pacarmu.